Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan tetap semangat, ya, mengikuti protokol, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan, dan selalu memakai masker dalam kegiatan di luar. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan tentang UML. Ya. Yang kepanjangan dari Unified Modeling Language, yaitu bahasa model, ya, yang disatukan atau menyatukan dari berbagai macam bahasa-bahasa model yang ada. Jadi kita perlu mengenal apa itu UML. UML merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. UML merupakan gabungan dari metode Booch, Rambaud, dan Jacobson. Tetapi UML mencakup lebih luas daripada OOAD, ya, Object Oriented Design, ya. Pada pertengahan saat pengembangan UML dilakukan standarisasi proses dengan OMG, Object Management Group, dengan harapan UML dapat menjadi bahasa standar pemodelan pada masa yang akan datang, yang sekarang sudah banyak dipakai oleh berbagai kalangan. Jadi UML dibuat untuk memudahkan para sistem developer untuk berdiskusi dan bahasa permodelan yang mudah dipahami. Apa itu kegunaan daripada UML? UML digunakan untuk memodelkan suatu sistem, bukan hanya perangkat lunak yang menggunakan konsep berorientasi objek, dan juga untuk menciptakan suatu bahasa permodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia maupun mesin. Sejarah singkat UML dapat kita ketahui, ya, pertama kali UML dimulai secara resmi pada Oktober 1994 ketika Rambaud menggabungkan kekuatan dengan Bose. Mereka berdua lalu bekerja bersama di Relational Software Corporation. Proyek ini memfokuskan pada penyatuan metode Booch dan Rambaud atau OMT. Pada bulan Oktober 1995, UML version 0,8 pada waktu yang sama juga Jacobson menggabungkan dengan relasional. Cakupan dari UML pun makin meluas. Kemudian dibangunlah persatuan untuk UML dengan berbagai organisasi yang akan menyumbangkan sumber dayanya untuk bekerja, mengembangkan dan melengkapi UML. Banyak partner yang berkontribusi pada UML 1.0, diantaranya Digital Equipment Corporation, Hewlett-Packard, iLogic, IBM, Icon Computing, MCA System House, Microsoft, ya, Oracle Relation, Texas Instruments, dan Unisys. Dari kolaborasi ini menghasilkan UML 1.0 yang merupakan bahasa permodelan yang ditetapkan secara baik, ekspresif, kuat, dan cocok untuk lingkungan masalah yang luas. Dan pada Januari 1997, UML dijadikan sebagai standar bahasa permodelan. UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasikan artefak. Bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak. Artefak tersebut dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak, seperti pada permodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Selain itu, UML adalah bahasa permodelan yang menggunakan konsep orientasi objek. UML dibuat oleh Grady Booch, James Rambaud, dan Ivar Jacobson di bawah bendera Rational Software Corps. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya digunakan dalam permodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan permodelan. Area penggunaan UML
Ya, banyak sekali sebenarnya area bidang-bidang yang menggunakan UML karena UML ini sudah terbukti efektif ya dan mudah dipahami dan mudah dikerjakan. Area yang paling efektif dalam penggunaan UML adalah di sistem informasi perusahaan, di perbankan, bidang telekomunikasi, bidang transportasi, bidang penerbangan, bidang perdagangan, ya, bidang pelayanan elektronik, bidang pengetahuan, bidang pelayanan berbasis web terdistribusi, dan masih banyak yang lainnya. Bagian-bagian dari UML, ya, seperti yang kita lihat di diagram. Jadi bagian dari UML adalah suatu view, diagram, model elemen, dan general mechanism. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Untuk beberapa jenis view dalam UML antara lain ada use case view, logical view, component view, concurrency view, dan development view. Ini adalah contoh ya, use case view. Kemudian di sini ada view yang lain yang dilihat dari logic ya, implementasi, dari proses, dan dari development. View ini menyatu dalam suatu ya use case activity. Use case view mendeskripsikan fungsional sistem yang seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan eksternal aktor. Aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. View ini digambarkan dalam use case diagram dan kadang-kadang dengan activity diagram. View ini digunakan terutama untuk pelanggan, perancang, pengembang, dan penguji sistem. Logical view mendeskripsikan bagaimana fungsional dari sistem struktur statis, ya, kelas, objek, dan relationship, dan kolaborasi dinamis yang terjadi ketika objek mengirim pesan ke objek lain dalam suatu fungsi tertentu. View ini digambarkan dalam kelas diagram untuk struktur statis dan dalam state sequence, collaboration, dan activity diagram untuk model dinamisnya. View ini digunakan untuk perancang dan pengembang. Kemudian ada komponen view, ya. Ini mendeskripsikan implementasi dan ketergantungan modul. Komponen yang merupakan tipe lainnya dari kode modul diperlihatkan dengan struktur dan ketergantungannya, juga alokasi sumber daya komponen dan informasi administratif lainnya. View ini digambarkan dalam komponen view dan digunakan untuk pengembang. Concurrency view, ya, membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. View ini digambarkan dalam diagram dinamis, ya, stage, sequence, collaboration, dan activity diagram. Dan diagram implementasi, terdiri dari komponen dan development diagram, serta digunakan untuk pengembang, pengintegrasi, dan penguji. Development view mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat, dan bagaimana hubungan dengan lainnya. View ini digambarkan dalam development diagram dan digunakan untuk pengembang, pengintegrasi, dan penguji. Ini adalah suatu diagram yang kita bahas tadi ya. Jadi diagram ada struktur diagram dan behavior diagram. Dari behavior diagram ada activity diagram dan state diagram. Kemudian ada interaction diagram dan use case diagram. Jadi banyak sekali diagram. Kemudian dari diagram itu ada kelas, ya, ada komponen, ada objek, ada package, ya, ada struktur, ada profile, ya, juga ada komunikasi diagram, interaksi, sequence, dan timing diagram. Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Adapun jenis diagram, ya, antara lain use case diagram, menggambarkan sejumlah eksternal aktor dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Use case adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol, namun dapat juga dilakukan dalam activity diagram. Use case digambarkan hanya yang dilihat dari luar oleh aktor dan lingkungan sistem yang dilihat oleh user, dan bukan bagaimana fungsi yang ada dalam sistem. Selanjutnya adalah class diagram.
Ini menggambarkan struktur statis kelas dalam sistem. Kelas mempresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara. Misalkan associated, ya, terhubung satu sama lain, dependent, yaitu satu kelas tergantung menggunakan kelas yang lain. Specialist, suatu kelas merupakan spesialisasi dari kelas lain, atau package. Grup sama sebagai satu unit. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Lalu state diagram menggambarkan semua state, kondisi yang dimiliki oleh satu objek dari suatu kelas dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Kejadian dapat berupa objek lain yang mirip pesan. State kelas tidak digambarkan untuk semua kelas, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisikan dengan baik dan kondisi kelas berubah oleh state yang berbeda. Kemudian ada sequence diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Gunanya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek, juga interaksi antar objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Lalu ada collaboration diagram menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram. Dalam menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagram menggambarkan objek dan hubungannya yang mengacu kepada konteks. Jika penekanannya pada waktu atau urutan digunakan sequence diagram, tapi jika penekanannya pada konteks digunakan collaboration diagram. Lalu ada activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Komponen diagram menggambarkan struktur fisik kode dari komponen. Komponen dapat berupa source code, komponen biner, atau executable komponen. Sebuah komponen berisi informasi tentang logic class atau kelas yang diimplementasikan sehingga membuat pemetaan dari logical view ke komponen view. Lalu ada development diagram menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat satu sama lain dan jenis hubungannya. Di dalam nodes executable, komponen dan objek yang dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh node tertentu dan ketergantungan komponen. Oke, ya, jadi itu ada suatu pengantar. Anda diminta untuk mempelajari slide tadi, ya. Juga ada slide yang kedua, ya, yang bisa Anda pelajari. Kemudian ada modul untuk berlatih yang saya berikan di dalam UBL Apps. Jadi tadi telah kita lihat, ya, bagaimana pengantar untuk UML. Jadi diharapkan Anda mengerti tentang bagaimana sejarahnya, lalu komponen-komponen dari UML, kemudian beberapa diagram yang ada di UML. Untuk lebih jelasnya, ya, Anda bisa pelajari bagian kedua dan juga ada modul untuk latih yang saya telah sediakan. Oke, untuk pertemuan saat ini, ya, saya cukupkan. Silakan Anda untuk pelajari lebih lanjut dari material yang telah saya siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.